bekerja sebagai kurir makanan biasa. Siapa sangka ternyata pria itu ternyata adalah putra pewaris perusahaan. Mewarisi seluruh kekayaan yang dimiliki oleh mendiang kakeknya, ternyata selama ini Budi hidup terpisah oleh ayah kandungnya. Beri perintah pada sekretaris untuk mengawasi Budi dari kejauhan. Rupanya selama ini ayah Budi telah kehilangan informasi tentang Budi dan juga mantan istrinya. Tak lupa ayah Budi pun berikan perintah pada seluruh staf untuk mengenali wajah putra pewaris perusahaan dengan baik. Siang itu saat Budi sedang melakukan tugasnya untuk antarkan pesanan pada pelanggannya di hotel. Siapa yang menduga jika Budi hari itu akan bertemu dengan Lisa, gadis cantik yang tak lain adalah putri seorang konglomerat. Dalam keadaan setengah mabuk, Lisa menarik Budi masuk ke kamar hotel dan melakukan hal yang tidak pernah Budi sangka. Keesokan harinya, Budi yang sudah ada janji bertemu dengan seorang wanita di sebuah restoran mewah, tidak sengaja bertemu kembali dengan Lisa. Berpikir jika Lisa adalah wanita tersebut, Lisa pun menekankan jika Lisa bukanlah wanita yang seharusnya hari itu dia temui. Jadi kau datang kemari ingin bertemu dengan wanita yang akan kencan buta denganmu. Sepertinya kau salah orang. Tidak mungkin aku salah. Bukankah ini adalah ruangan VIP 2? Dengan tegas Lisa mengatakan jika dia bukanlah wanita yang akan Budi temui. Tak butuh waktu lama Budi pun pergi meninggalkan Lisa. Namun tiba-tiba Lisa menghentikan Budi. Tunggu sebentar. Berpikir jika Lisa berubah pikiran. Rupanya Lisa hanya meminta Budi untuk membawa barangnya dari sana. Perkenalkan dirinya pada wanita cantik bernama Mini. Siapa yang menduga jika Mini ternyata adalah wanita sombong. Menjelaskan identitas diri dan pekerjaan, serta upah bulanan yang Budi terima. Sepertinya Mini sangat tidak terima dengan kenyataan pria yang akan dia kencani hari itu. Gaji bulanan 5 juta kau bilang. Bahkan hewan peliharaan di rumahku saja 1 minggunya menghabiskan biaya hampir 10 juta. Masih berpikir jika kau pantas menjadi kekasihku? Dasar pria miskin tak tahu malu. Tanpa perasaan sedikit pun Mini menghina dan merendahkan status serta profesi Budi sebagai pengantar makanan. Bahkan sebelum Mini meninggalkan Budi siang itu, Mini pun menyempatkan diri untuk menyiram wajah Budi dengan air putih ke wajahnya. Memang bukan keberuntungan bagi Mini, dia tidak tahu jika pria yang saat itu dia hina ternyata adalah calon pewaris kaya raya. Setelah kepergian sang ibu, ternyata selama ini Budi tinggal bersama bibinya. Haus akan harta dan uang, bibi Budi sering sekali menjodohkan Budi pada orang-orang kaya. Melihat Budi yang tampan dan sangat gagah membuat bibi Budi merasa dia pantas bersanding dengan orang kaya. Datang ke salah satu kerabat jauh mereka, bibi Budi rupanya ingin menjodohkan Budi dengan putri salah satu kerabatnya itu. Namun untuk bisa mendapatkan putrinya, wanita itu meminta Budi untuk bawakan uang 1 miliar sebagai lamaran. Merasa nilai mahar yang diminta bukanlah uang yang sedikit, Budi dan bibinya pun sangat terkejut. Siapa sangka ternyata wanita yang akan mereka temui hari itu rupanya adalah Mini. Tanpa basa-basi ibu Mini pun minta bibi dan Budi meninggalkan rumah mereka. Merasa jika ibu Mini sudah keterlaluan, Budi pun membawa bibinya keluar dari rumah itu. Dalam keadaan yang sangat terhina dan putus asa, Budi hanya menyesali nasib yang akan dialami dirinya. Namun siapa sangka hari itu, nasib baik akan menghampiri dirinya. Dina yang tak lain adalah sekretaris pribadi ayah Budi pun meminta untuk menemui Budi hari itu juga. Mengenali dirinya di hadapan Budi, dan jelaskan bahwa Budi adalah satu-satunya putra pewaris perusahaan keluarganya. Sepertinya Budi tidak percaya dan menganggap jika Dina salah orang, Budi pun pergi meninggalkan Dina. Meyakinkan jika dirinya hanyalah orang biasa, Budi pun pergi dan melanjutkan pekerjaannya. Tunggu dulu, aku rasa bukti DNA dan foto ini bisa meyakinkan dirimu. Dan ini adalah foto terakhir yang kau abadikan dengan ayahmu 20 tahun yang lalu. Ketua memintaku menyerahkan ini pada Anda. Terima hadiah yang diberikan Dina. Sepertinya Budi masih belum percaya jika dirinya adalah putra seorang konglomerat. Apakah saya sedang bermimpi? Tentu saja kamu tidak bermimpi. Berikan kunci mobil mewah dan kartu ATM pada Budi. Dina pun pergi meninggalkan Budi. Berikan waktu pada Budi untuk berpikir, dan hubungi Dina jika dia sudah siap untuk kembali ke perusahaan. Siapa sangka jika hari itu Budi akan bertemu kembali dengan Mini, bermaksud datang ke perusahaan untuk menemui Dina. Sepertinya hari itu, kekasih Mini pun akan menemui Dina. Tahu jika Budi adalah pria yang nekat ingin melamar kekasihnya. Dodi pun menghina Budi habis-habisan. Asal kau tahu Budi, walaupun nantinya kau akan jadi karyawan di perusahaan ini, itu tidak akan membuatku berubah pikiran untuk menerimamu. Mempersilahkan mereka untuk menghinanya sepuasnya, Budi sama sekali tidak memperdulikannya.
Tak terima Budi berlagak sombong di hadapannya. Lagi-lagi Mini mengancam dan menghina Budi. Merasa Mini sudah sangat keterlaluan, Budi pun sepertinya sedikit emosi. Minta Mini untuk menarik ucapannya. Sepertinya kali ini Budi coba jelaskan siapa dirinya sebenarnya. Lagi-lagi Budi berikan Mini kesempatan. Hati-hati dengan ucapanmu, atau nanti kalian sendiri yang akan menyesalinya. Menanyakan pada sekretaris keberadaan Budi, sepertinya sekretaris ayah Budi memberitahu jika Budi sudah di perusahaan dan akan menemui Dina. Tak terima Budi mengancam mereka, Dodi pun naik pitam dan ingin menghajar Budi. Asal kau tahu Buddha, perusahaan ini sangat menghormati keluargaku. Muak melihat Budi yang semakin sombong, Dodi pun berusaha ingin memukulnya. Namun siapa sangka ternyata Budi sangat jago bela diri. Ancam Budi untuk meminta maaf pada Dodi. Sepertinya Mini sangat emosi. Panggil satpam untuk mengusir Budi dari perusahaan itu. Sepertinya satpam pun tidak tahu jika Budi adalah calon ketua muda mereka. Mendengar jika Budi dalam masalah besar di perusahaannya, ayah Budi pun memerintahkan untuk menemui Budi secepatnya. Aku harus membunuh bajingan yang menindas anakku. Ayo buktikan jika kau adalah orang hebat di sini. Bahkan satpam di sini saja tidak ada satupun yang mengenali dirimu. Menahan kedua tangan Budi, sepertinya kedua satpam itu akan mendapat masalah besar. Ayo panggil orang yang bisa membantumu. Dasar bajingan bau tak tahu diri. Hentikan. Menghentikan tindakan kotor Dodi pada putranya, sepertinya Dodi tidak tahu jika nasib buruk sudah mengancamnya di depan mata. Dan untuk pertama kalinya, setelah 20 tahun, tidak bertemu dengan sang putra. Sepertinya ayah Budi sangat bahagia. Memanggil ayah setelah 20 tahun tidak menyebutnya. Sepertinya ayah Budi meyakinkan jika Budi tak perlu lagi khawatir. Dengan penuh rasa percaya diri Budi pun terlihat sangat bangga akan sosok ayahnya. Siapa yang berani menyentuh putraku? Sepertinya Dodi memang tidak mengenali ayah Budi. Asal kau tahu tua bangka tak tahu diri. Aku bukanlah tandingan dirimu. Kau pikir aku takut dengan dirimu? Hai. Perintahkan seluruh perusahaan yang bernong di perusahaan keluarga Dodi untuk mundur. Masih dengan kesombongannya Dodi lagi-lagi mengancam ayah Budi. Berpikir jika tidak ada yang bisa meremehkan kekuasaannya. Lagi-lagi Dodi meminta satpam untuk mengusir Budi dan ayahnya dari perusahaan itu. Namun siapa sangka tiba-tiba Dina datang dan membuat Mini serta Dodi senang. Mengetahui jika Dina adalah tangan kanan ayah Budi, semua orang yang melihat pun sangat segan padanya. Berpikir, jika Dina datang, karena dirinya, Dodi pun minta Buddha untuk menyerah. Bagaimana jika kita menunggu, dan melihat saja dulu? Melihat Dina yang datang menemui mereka, Dodi dan Mini pun datang menghampiri Dina. Memperkenalkan diri mereka masing-masing di hadapan Dina. Sepertinya mereka masih belum menyadari jika Dina sangat muak melihat mereka. Berikan hadiah yang mahal. Sepertinya Dodi memohon, agar kontranya diterima di perusahaan itu. Bagaimanapun juga selama ini perusahaan kita sudah bekerja sama dengan baik. Menghadap pada Budi dan ayahnya, Dina pun memberi salam dan menundukkan kepalanya. Terkejut melihat apa yang Dina lakukan pada Budi dan ayahnya, sepertinya Dodi terlihat sangat ketakutan. Minta Dina berikan hukuman yang pantas bagi orang yang sudah berani merendahkan putra pemimpin perusahaan. Bahkan dengan tegas ayah Budi minta Dina untuk menghancurkan seluruh keluarga besar Dodi dan Mini hari itu juga. Karena kalian sudah berani menyinggung orang terkaya dan tuan muda kami sebelumnya. Tidak, Nona, itu tidak benar. Ini semua salah paham. Mana mungkin kami sengaja dan berani melakukan hal sebodoh itu. Bahkan dengan santainya Mini mengatakan, jika selama ini Budi sangat tergila-gila padanya. Tak terima Mini meremehkan Budi, Dina pun menampar dan mengancam akan merobek mulut Mini. Mengancam akan menghancurkan mereka hari itu juga. Sepertinya sudah tidak ada kata maaf lagi bagi keduanya. Melihat bukti yang diterima melalui pesal, Dodi dan Mini akhirnya percaya jika ayah Budi adalah orang terkaya di kota itu. Tanpa basa-basi lagi, Dodi pun berlutut dan memohon agar ayah Budi memberinya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Merasa apa yang mereka lakukan pada Budi sudah sangat keterlaluan, ayah Budi pun menolaknya. Paman, aku mohon. Aku benar-benar tidak bermaksud menyinggung perasaanmu dan juga putramu. Pengawal serat bajingan ini keluar. Tidak, Paman. Tolong, aku mohon maafkan aku. Tak ingin bernasib sama seperti Dodi. Akhirnya Mini pun berlutut dan memohon pada Budi dan juga ayahnya. Budi, bisakah kau memaafkanku? Aku janji akan memberimu kesempatan untuk dekat denganku. Apa perlu aku minta pengawalku untuk menyeretmu juga? Tidak, tidak, Paman, aku mohon lepaskan aku. Lepaskan aku. Budi, aku mohon maafkan aku. Umumkan,
Jika Budi adalah putranya, sepertinya ayah Budi memberi mereka kesempatan untuk masih bisa bekerja di sana. Bersiap-siaplah nak, besok malam ayah akan adakan pesta untuk memperkenalkanmu pada dunia. Tanpa sengaja Budi melihat Lisa ada di sekitar perusahaan. Berpura-pura ingin ke kamar mandi, Budi pun minta ayah untuk pergi di luar. Tak menaruh rasa curiga sedikit pun, ayah Budi pun pergi meninggalkannya. Melihat wajah Lisa yang sangat kesal saat menerima panggilan telepon, sepertinya membuat Budi penasaran. Bertemu kembali dengan Budi, sepertinya Lisa masih belum menyadari jika Budi adalah putra pewaris perusahaan itu. Merasa jika Budi sudah merampas kehormatannya, Lisa minta Budi untuk bertanggung jawab atas apa yang menimpa dirinya di kemudian hari. Setelah mengancam Budi, Lisa pun pergi meninggalkannya. Melihat kejadian yang baru saja dialami oleh putraku, sepertinya aku harus bertindak cepat. Minta Dina untuk persiapkan pesta untuk umumkan kembalinya putra mahkota kebangsawanan. Tinggalkan ketua, tanpa berlama-lama Dina pun pergi menemui Budi. Ketua memintaku untuk menjemput Anda untuk datang ke Caramkan malam. Datang dengan pakaian yang sama, sepertinya ayah Budi ingin mengenalkannya terlebih dahulu pada kolega-kolega besar perusahaan. Ternyata sebelum Budi kembali ke perusahaan, Budi sudah lebih dulu menikahi Lisa. Tak tahu jika Budi adalah bos besar, Lisa dengan polosnya meminta Budi untuk mengikuti tawarannya menjadi suami bayaran. Tinggalkan Budi seorang diri. Ternyata Budi sudah menghubungi Dina untuk menjemputnya. Mengetahui jika Budi diam-diam menikah, Dina hanya menyarankan untuk memberitahu Lisa fakta bahwa Budi bukanlah pria biasa. Tahu jika Budi tidak setuju dengan pendapat Dina, akhirnya Dina pun meninggalkan Budi. Terkejut melihat mobil Lisa yang kembali menemui Budi, Dina pun diminta pergi secepatnya. Rupanya Lisa yang melihat Dina dari spion mobilnya, membuat dirinya penasaran akan sosok Dina. Tak ingin Lisa curiga, Budi pun berbohong dengan mengatakan bahwa Dina hanyalah sales perumahan subsidi. Lisa yang tak ingin jika Budi diganggu wanita lain, akhirnya dengan berani membawa Budi ke rumahnya. Melihat kedatangan kakak bersama pria yang dia kenal, Tiwi pun menyapa dan mengatakan jika dirinya mengenal betul sosok Budi. Siapa sangka ternyata selama ini Tiwi sering menceritakan pada Lisa tentang kekagumannya pada sosok Budi. Terkejut dengan fakta yang baru saja Tiwi ungkapkan, terlihat jika Lisa tampaknya sangat cemburu. Minta izin pada Lisa untuk mengajak Budi masuk dan berkeliling di lingkungan apartemen mereka. Siapa sangka ternyata di dalam Lisa dan Budi bertemu dengan musuh Tiwi saat masih bersekolah dulu. Hai orang-orang kampungan, perkenalkan ini adalah kekasih baruku, seorang pengusaha kaya raya. Bagaimana kabarmu Tiwi? Sekarang aku jauh di atasmu. Dulu kau memang primadona, tapi sekarang kau bukanlah apa-apa. Jangan pernah mimpi bisa menyaingiku dan dapat pria yang sepadan denganmu. Dasar kurir bau, beraninya kau menampar wajah kekasihku. Sudahlah kakak, jangan ladeni mereka. Panggil dan perintahkan satpam untuk menangkap Budi beserta Lisa dan adiknya. Dengan tegas Lisa mengancam akan memberi pelajaran pada teman Tiwi itu. Seolah tidak takut dengan omong kosong Lisa, pria itu pun lagi-lagi meremehkan Budi. Tak terima dirinya dihina, Budi pun dengan sigap menendang kemaluan milik pria itu. Melihat sang putra diperlakukan sangat kasar, ayah pria itu pun datang dan mengancam Budi. Sambil berteriak ayah pria itu akan menghancurkan Budi. Namun hanya dengan satu kata, tiba-tiba ayah pria itu pun terlihat menunduk dan ketakutan. Minta putra dan calon menantunya berlutut serta meminta maaf pada Budi. Sepertinya mereka masih tidak percaya dengan kenyataan itu. Apa yang kamu lakukan? Tidak perlu tuan, aku hanya ingin memperingatkan Anda. Minta ajudanmu untuk menyeret mereka berdua keluar. Memohon agar ayah membantunya. Sepertinya pria itu tidak bisa menolong putranya. Berlutut dan tidak ingin dilibatkan dalam masalah besar, sahabat Tiwi itu pun akhirnya berlutut dan memohon agar Budi memaafkannya. Sudah tidak ada lagi kesempatan, Budi pun meminta pengawal untuk menyeret wanita itu keluar bersama dengan kekasihnya. Merasa dirinya sangat membutuhkan bantuan Budi, pria itu pun memberikan kartu M sebagai permintaan maaf pada dirinya. Ini aku berikan uang 1 miliar sebagai ganti rugi atas perbuatan putraku pada Anda tuan muda. Demi memberi pelajaran agar mereka jera, Budi terpaksa mengambil uang tersebut dan akan menyerahkannya pada perusahaan. Keesokan harinya, saat ayah tiri Lisa sedang duduk bersantai, tiba-tiba dia mendapat berita dari pelayan yang mengatakan jika Lisa sedang dekat dengan seorang pria. Merasa harga diri dan kehormatan keluarga besar sudah dirusak oleh perbuatan Lisa yang menikahi seorang kurir, ayah tiri Lisa pun
ingin memberi Lisa pelajaran. Ayah jangan khawatir. Pokoknya kau serahkan saja urusan ini padaku. Tapi ayah juga harus janji untuk menepati janji ayah padaku. Perayaan pesta besar untuk mengenalkan Budi pada seluruh dunia hari itu sudah siap. Tidak ada satupun yang mengetahui jika Budi adalah putra satu-satunya pewaris grup Sanjaya. Beri sambutan kedatangan tamu-tamu besar. Sepertinya pelayan ini memang diutus untuk memata-matai semua yang terjadi di sana. Melihat Lisa hadir di acara tersebut, membuat Tiwe dan juga ayahnya terkejut. Minta Lisa tinggalkan acara tersebut, dengan tegas Lisa menolak, dan meminta mereka untuk tak mencampuri urusannya. Berhenti berpura-pura peduli padaku. Jangan lupa bahwa aku sudah menandatangani surat persetujuan perjodohanmu dengan keluarga Wijaya. Kau tahu konsekuensi jika kau berani menolak perjodohan ini. Tidak peduli dengan omong kosan dan ancaman ayah tirinya, Lisa pun pergi meninggalkan mereka. Kau ingat itu baik-baik, Lisa. Merasa jika semua ini adalah perbuatan Tiwe, Lisa pun menganggap jika dirinya adalah saudara bermuka dua. Minta Tiwi untuk tidak lagi dekat dengan Lisa. Sepertinya Lisa benar-benar merasa jika selama ini dirinya hanya dimanfaatkan. Memang sudah rencana mereka untuk mempertemukan Lisa dengan keluarga Wijaya. Menanyakan pada ayah tiri Lisa siapa di antara kedua putrinya yang sudah dijodohkan dengannya. Memperkenalkan Tiwi pada keluarga Wijaya. Namun sepertinya ayah Tiwi hanya dan akan tetap menjodohkan Lisa dengan keluarga Wijaya. Terpesona akan kecantikan Lisa, sepertinya pria itu pun menginginkan keduanya. Tak rela jika Tiwi yang akan dijodohkan, Tiwi dengan tegas menolak permintaan pria itu. Tidak bisa Tuan Wijaya bagaimanapun, Lisa lah yang sudah menjadi wanita pilihan Anda saat itu. Kalau begitu baiklah cepat bawa dia kemari. Merasa jijik dan tidak ingin disentuh oleh Wijaya, sepertinya Tiwi pun enggan dekat-dekat dengan mereka. Beruntung sekali Budi datang tepat waktu. Dengan sigap Budi memukul kepala Wijaya dengan botol dan membuat semua orang terkejut. Tidak hanya Budi, ternyata ayah dan seluruh pengawal yang sudah siap untuk menghadiri acara tersebut pun datang di sana. Tahu jika ayah Budi adalah orang yang sangat disegani oleh seluruh pengusaha besar pun, akhirnya berlutut dan memohon maaf atas kerisuhan yang terjadi. Sementara ayah Wijaya yang malu ulah tingkah dan perbuatannya pun tak segan menghajar dan ingin memberi hukuman pada Wijaya. Dasar anak tak tahu diuntung, berani-beraninya kau mencorong nama baik keluargaku. Dan hari ini, secara resmi aku menghapus namamu dari daftar ahli waris perusahaanku. Mengetahui jika suami Lisa ternyata adalah putra pewaris perusahaan, ayah tiri Lisa pun menyesal telah melakukan kebodohan besar pada Lisa dan Tiwi. Bahkan tak segan seluruh kolega yang sempat meremehkan Budi pun, akhirnya menyesal dan berlutut mengakui kelalaian mereka. Minta pengawal untuk menyeret semua orang yang sudah mengotori acara tersebut. Ayah tiri Lisa yang takut usaha dan bisnisnya bangkrut pun ikut berlutut dan meminta maaf pada Budi beserta ayahnya. Menganggap semua yang terjadi barusan adalah kesalahpahaman. Ayah tiri Lisa pun memohon untuk dimaafkan. Minta ayah tiri Lisa berlutut dan minta maaf pada Lisa. Sepertinya Lisa sudah terlanjur kecewa. Merasa tak pantas dimaafkan, Lisa pun minta pengawal untuk menyeret ayah tirinya keluar. Tak hanya umumkan statusnya sebagai pewaris perusahaan ternama, rupanya hari itu di hadapan seluruh dunia, Budi memberanikan diri untuk melamar Lisa. Tak ingin kehilangan kesempatan emas, Lisa pun langsung menjawab dan menerima lamaran Budi. Meski ada hati yang terluka, namun Lisa dan Budi akhirnya hidup bahagia selamanya.